Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Nurul Haq selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman di awal saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan daring siang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lulu Ulaila Sefiana sebagai moderator, dan perkenalkan teman-teman saya, anggota kelompok saya, yaitu ada Siti Khalafatul Ilmiatun, Qori Aina, dan Ilham Manzis. Rangkaian acara yang akan kita lewati nanti yaitu ada sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, kemudian ada tanya jawab di WA Group, yang terakhir yaitu ada penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama, selanjutnya dilanjut penyampaian dan penyajian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Qori Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Aina dengan NIM 2220044. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai media pembelajaran Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Contoh hadis tentang media pembelajaran yang digunakan Rasulullah di sela-sela kegiatan belajar mengajar yang pertama ada membentuk lingkaran. Nabi bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah. Kerusakan bagi orang Arab karena keburukan yang mendekati hari semakin hari terbuka dari bentengnya Ya'juj Ma'juj seperti ini." Lalu Rasulullah melingkarkan jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada mengarahkan jarinya ke lisan. Apakah kalian tidak mendengarkan? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa disebabkan air mata dan tidak juga sebab susahnya hati. Akan tetapi Allah menyiksa dengan ini. Lalu Rasulullah mengarahkan jarinya ke lisan. Sesungguhnya mayat itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengepalkan tangan. Terjemah hadisnya, orang mukmin terhadap mukmin bagaikan bangunan yang saling mengokohkan. Lalu Rasulullah menyatukan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, isyarat tangan. Terjemahnya, mintalah pertolongan dengan tangan kananmu. Lalu Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya untuk menulis. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, isyarat dada. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu dan tidak pula bentuk kamu, akan tetapi Allah melihat hati kamu. Lalu Nabi memberi isyarat dengan menunjukkan ke dada. Dari beberapa hadis di atas dapat kita ambil nilai-nilai pembelajaran yang diberikan Nabi. Apa yang diajarkan Nabi merupakan persoalan yang berkaitan dengan materi pendidikan dan menjadi karakteristik selanjutnya dengan pendidikan Nabi Muhammad. Pendidikan akhlak merupakan sisi lain dari pendidikan Nabi yang menjadi jiwa dari pendidikan Muslim. Usaha Nabi dalam menanamkan akidah agama yang dibawanya dapat diterima dengan mudah oleh umatnya, yaitu dengan menggunakan media yang tepat berupa media contoh atau teladan, perbuatan baik Nabi atau disebut uswatun hasanah. Istilah uswatun hasanah barangkali dapat diidentifikasikan dengan demonstrasi, yaitu memberikan contoh dan menunjukkan tentang cara berbuat atau melakukan sesuatu. Media ini selalu digunakan Nabi dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halafa Ilmiah Tumila dengan nomor induk mahasiswi 2220043. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran dalam konteks kekinian. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima. Kalau kita lihat, perkembangan media pada mulanya hanya dijadikan sebagai alat bantu untuk mengajar guru. Kemudian jenis alat atau media. Para ahli mengklasifikasikan alat atau media dibagi menjadi dua, yaitu alat yang bersifat benda dan alat yang bukan benda. Satu, alat yang bersifat benda. Pertama, media tulis seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, dan sejarah. Yang kedua yaitu benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain. Yang ketiga yaitu gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Yang keempat yaitu gambar yang diproyeksikan seperti video, transparan. Dan kelima yaitu audio recording atau alat untuk didengar seperti kaset, tape, radio, dan yang lainnya. Dua yaitu alat yang bersifat bukan benda. Di antara alat atau media pengajaran yang bukan bersifat benda yaitu 1. Keteladanan, 2. Perintah atau larangan, 3. Ganjaran atau hukuman. Dengan melihat manfaat alat atau media tersebut, maka akan memberikan pengaruh terhadap peserta didik, yaitu peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan dan juga akan memiliki moral atau akhlak yang tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Aziz dengan NIM 2220045 ingin menyampaikan sedikit materi tentang manfaat dari media pembelajaran Rasulullah SAW. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antar guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran adalah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan dengan bantuan media pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, warna, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, media pembelajaran ini dapat dijadikan proses pembela. Proses pembela ini jarang menjadi interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi arah secara lebih aktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja ataupun kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai tarbawi. Dari berbagai penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan seorang guru yang teladan. Jadi sebagai seorang guru, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berorientasi kepada siswa, kepada kecakapan-kecakapan ramah cipta saja, tetapi juga mencakup dimensi ramah dan karsanya. Sebagai contoh, menggunakan media-media dalam pembelajaran agar peserta didiknya menjadi jelas menyerap apa yang diajarkannya. Sebagai seorang pendidik, media pembelajaran perlu kita gunakan supaya memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik yang kita ajar, yaitu peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang ia dapatkan dan juga akan memiliki moral atau akhlak yang sesuai dengan akhlak yang tinggi, akhlak yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada materi tersebut. Yang dapat kita ambil dari nilai pembelajaran yang diberikan Nabi, apa yang diajarkan Nabi merupakan persoalan yang berkait dengan materi pendidikan dan menjadi karakteristik selanjutnya dengan pendidikan. Nabi
berakhlak merupakan sisi lain dari pendidikan Nabi yang menjadi jiwa dari pendidikan Muslim. Usaha Nabi yang dalam menanamkan akidah agama yang dibawakan dapat diterima dengan mudah oleh umatnya, yaitu dengan menggunakan media yang tepat berupa media contohnya teladan perbuatan baik Nabi sendiri. Uswatun hasanah. Istilah uswatun hasanah barangkali dapat didefinisikan dengan demonstrasi, yaitu memberikan contoh dan menunjukkan tentang cara berbuat atau melakukan sesuatu. Media ini selalu digunakan Nabi dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya. Sebagai orang pendidik, media pembelajaran perlu digunakan supaya memberikan pengaruh terhadap peserta didik, yaitu peserta didik yang akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan dan juga akan memiliki moral atau akhlak yang tinggi. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.